mujahid. Mujahid itu pejuang yang pernah bertarung di medan laga demi membela agama Allah. Salah satu bekas sahabat beliau namanya Ar-Rajula bin Unsuwah. Mujahid, penghafal Al-Quran, da'i, jago berdakwah. Tapi ternyata hidayah dicabut Allah dalam dirinya. Dan akhirnya Ar-Rajula bin Unsuwah menjadi pengikut setia Musailamah Al-Kadzdzab. Allah tegaskan seperti ini. Bapak-bapak, saya mohon antum semua kita merenung, kita berpikir tentang ayat ini agar tumbuh optimisme kita, rasa percaya diri kita, tanpa merendahkan orang lain di sekitar kita. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan. Israf, sarafa, yasrafu, israf, berlebih-lebihan, melampaui batas, berbuat dosa atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian sedikit pun berputus asa dari rahmat Allah. Jadi salah satu upaya untuk melakukan tazkiyatun nafsun, pensucian jiwa, adalah dengan melazimi istighfar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ya, yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hidup di dunia dengan penuh kesederhanaan. Dalam kesederhanaan dia menjadi orang pilihan, menjadi sahabat pilihan terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam ilmu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an masuk dalam golongan sahabat yang dalam jalur sanad beliau termasuk sanad yang terkemuka. Orang yang mendengar, ya, dan menyampaikan kepada orang lain mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, boleh jadi seperti itu, dan Abu Hurairah mendengarkan langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sanad terkemuka, termasuk sahabat yang banyak hafal ribuan hadis. Padahal hidupnya sederhana saja, tinggalnya di masjid, hidupnya di masjid, aktivitasnya di masjid, tidurnya di masjid, tapi bisa hafal ribuan hadis. Kita tinggal di rumah kita sendiri, di kasur yang empuk, pakai AC lagi, sudah berapa hadis yang kita hafal? Sudah berapa hadis yang kita hafal di rumah? Ada kitab hadis arba'in, 40 hadis. Sudah hafal 5 hadis? Atau jangan-jangan belum punya kitabnya? Ada yang belum punya kitab hadis arba'in? Tunjuk tangannya. Jujur saja. Yang jujur saya doakan semoga Allah memperbaiki amal. Tunjuk tangannya. Yang belum punya kitab hadis 40 hadis. Semua belum punya. Kalau belum punya berarti harus
beli. Ya, cari bukunya. Tinggal di rumah pribadi. Nyaman, tidak ada yang mengganggu. Bahkan nyamuk pun jarang masuk. Di masjid tuh banyak nyamuk. Coba tanya sama adik-adik yang biasa tidur di masjid. Nyaman nggak kira-kira? Gampang tersentak, gampang bangun malam, gampang tahajud. Makanya kalau ada orang tidur di masjid, jangan diusir. Ada orang iktikaf di masjid, jangan diusir. Mungkin boleh jadi dia mau memperbaiki diri, melakukan tazkiyatun nafsun. Bapak-bapak, kalau di antara kita yang berhadir pada saat ini umurnya sudah melebihi 40 tahun, sesekali buatlah jadwal sendiri untuk tinggal di masjid. Ya. Untuk iktikaf di masjid selama beberapa jam. Jauhi keramaian, hindari pergaulan, interaksi dengan orang lain. Duduk di masjid beberapa lama waktunya. Rasakan bagaimana kenikmatan yang Allah anugerahkan dalam batin kita. Ngapain Ustaz di masjid? Zikir. Zikrullah. Lafaz zikir itu banyak dituntunkan Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 kali. Itu perbendaharaan surga. Taman-taman surga dihiasi dengan kalimat subhanallah wa bihamdi. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an itu diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, jangan pernah engkau tinggalkan amalan ini di akhir tahajudmu sampai menjelang subuh. Apa itu ya Rasulullah? Amalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Tidak kurang dari 100 kali. Jika ini engkau amalkan wahai Abu Hurairah, yakinlah Allah akan tundukkan dunia itu dari arah belakang. Allah akan tundukkan dunia itu dari arah belakang. Pak, yakin gak dengan amalan ini? Pak, yang ngasih amalan ini Rasul, yang dikasih Abu Hurairah. Di antara sahabat pilihan terbaik Nabi, masuklah satu di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mujahid itu pejuang yang pernah bertarung di medan laga demi membela agama Allah. Salah satu bekas sahabat beliau namanya Ar-Rajula bin Unsuwah. Mujahid, penghafal Al-Quran, da'i, jago berdakwah. Tapi ternyata hidayah dicabut Allah dalam dirinya. Dan akhirnya Ar-Rajula bin Unsuwah menjadi pengikut setia Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi tidak ada jaminan. Penghafal Al-Quran, mujahid di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW, tapi hidayah tidak ada yang dapat menjamin akan kekal selamanya dalam dada kita. Makanya teruslah melakukan tazkiyatun nafsun, pensucian jiwa, pensucian jiwa, pensucian jiwa. Satu di antara upaya pensucian jiwa, kita telah membahas bab pertama apa? Pensucian jiwa. Apa bab pertama? Kita udah masuk bab istighfar ini. Bab pertamanya lupa. Kenapa lupa? Karena tidak mencatat. Walaupun sebulan sekali kalau mencatat insya Allah ingat. Ini sampai detik ini tak ada yang bawa buku saya tengok. Pekan depan nanti saya tanya, apa pembahasan kajian kita pekan kemarin? Apa reaksi bapak-bapak? Delohom. Kenapa? Karena tidak tertulis. Ingatan kita lemah, aktivitas kita banyak. Kalau kita tidak mencatat, maka insya Allah begitu keluar dari pintu masjid Khairul Ummah ini, wassalam, tinggallah semua. Apa bab yang pertama dalam kitab ini? Apa Pak? Hah? Apa?
Niat. Gampang kan jawabannya? Niat. Memperbaiki niat. Bab yang kedua, ikhlas. Ya. Masya Allah. Nih. Jadi istighfar itu bahagian dari mengingat Allah, ya. Saya tunjukkan hadisnya kepada bapak-bapak, supaya kita tidak anggap remeh berzikir. Sebutkan dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi, tentang amal kalian yang paling baik di sisi Allah. Simak baik-baik, Pak. Saya ulangi. Nabi ingin memberikan stimulan, rangsangan kepada otak para sahabat, bahwa apa yang mau diberitahukan Nabi ini merupakan perkara amal yang sangat besar, yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah, bukan di sisi manusia lain, di sisi Allah. Ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum, amal yang paling terbaik di sisi Allah yang dapat kalian lakukan. Wa azkaha 'inda malikikum, dan itu juga paling suci di sisi raja kalian, yakni Allah. Paling baik, paling suci, paling bersih. Nabi memberikan motivasi berikutnya. Wa arfa'iha darajatikum, bahkan amalan itu mampu mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Kalau sudah Allah mengangkat derajat kita di sisinya, maka di sisi manusia pun kita akan ditinggikan oleh Allah. Di hadapan makhluk Allah yang lain, kita pun akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya, amalkan amalan ini. Nabi melanjutkan lagi. Wa khairil lakum min infaqil wariki. Bahkan amalan itu lebih baik bagi kalian ketimbang kalian berinfak dengan perak dan emas yang kalian miliki. Masya Allah. Ini lebih besar ganjarannya dibandingkan seseorang yang mampu berinfak dengan perak dan emasnya. Maka Nabi juga mengatakan, wa min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan lebih baik amalan ini bagi kalian dibandingkan kalian ketika berhadapan dengan musuh kalian, lalu kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Artinya apa? Berjihad di jalan Allah. Maka apa respon para sahabat mendengarkan ini? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami amal apa itu ya Rasulullah. Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Hadis rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala al-Hakim sahihul isnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, dan Imam Al-Hakim mengatakan dalam kitab musnadnya, isnadnya sahih.
Jadi zikir itu merupakan puncak rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Ya. Dan salah satu zikir yang sangat disukai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beristighfar. Apa amalan tadi? Di penghujung tahajud menjelang subuh yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Sanggup kira-kira mengamalkan ini? Sanggup, Pak? Sanggup? Kalau Bapak konsisten mengamalkan ini 40 hari, demi Allah, jangan heran kalau tiba-tiba teman-teman di sekitar Bapak, reaksi yang pertama ketika melihat Bapak, tapi konsistennya dan jujurnya cuma Allah yang tahu. Kalau konsisten mengamalkan ini 40 hari, tahajudnya konsisten pula, subuhnya juga konsisten, insya Allah orang-orang sekitar Bapak yang paling terdekat akan terkejut melihat wajah Bapak. Ada apa dengan wajah kami, Ustaz? Akan terdapat keceriaan, aura wajah yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kalau nggak percaya, tes. Kesaksian yang paling jujur itu nanti adalah para istri dan sahabat terdekat kita. Kalau dia nggak jujur, berarti dia jengkel sama Bapak. Karena katanya tahajud rajin, tapi malamnya mengantuk, Ustaz, akhirnya nggak kerja. Siangnya mengantuk, akhirnya nggak kerja. Orang yang rajin tahajud tuh, Pak, takkan mungkin siangnya mengantuk. Sebentar mengantuk, ya. Kenapa? Sudah janji Rasul, orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, ya, pagi harinya akan segar, ya, akan bersemangat. Tapi kalau orang yang tidak menjalankan qiyamul lail, pagi harinya akan letoy, lemah semangatnya. Kenapa? Karena habis dikencingi setan telinganya. Sudah berapa lama telinga kita berkerak karena kencing setan? Kalau ditengok pakai mikroskop, Pak, mungkin sudah tebal kencing setan itu dalam lubang telinga kita. Ya, Pak? Siapa yang dalam 1 minggu ini belum tahajud? Coba tunjuk tangan. Malu? Siapa yang tunjuk tangan karena jujur, saya doakan semoga Allah hilangkan kesulitannya sepekan ke depan. Ayo. Siapa yang seminggu ini tidak qiyamul lail? Siapa yang sebulan ini tidak qiyamul lail? Siapa yang 1 tahun ini tidak qiyamul lail? Bayangkan. Kenapa tidak bisa qiyamul lail? Jawabannya singkat. Terhalang dari kemaksiatan yang kita kerjakan sendiri. Untuk bisa menggugurkannya apa? Lazimi istighfar. Lazimi istighfar. Jangan anggap remeh istighfar itu, Pak. Duduk, astagfirullah, 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 astagfirullah. Bapak pakai stopwatch 1 menit. Coba berapa kali Bapak mampu mengucapkan kalimat istighfar? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bapak bekerja menyelesaikan urusan kehidupan dunia Bapak. Kerja keras, banting tulang, peras keringat, pagi pulang maghrib. Hanya sebatas apa yang Bapak kejar, itulah yang Bapak dapat. Tapi tidak jarang orang yang melazimi istighfar, Allah karuniakan kepadanya penyelesaian cara hidup yang sangat-sangat singkat dan mudah. Lazimi istighfar. Karena istighfar kunci keberhasilan dan kebahagiaan seorang mukmin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Astagfirullah, astagfirullah. Setiap habis selesai sholat sunnah Bapak, usahakan 100 kali. Nanti sholat sunat ba'diyah 100 kali. Nggak sempat di masjid, di rumah. Bayangkan, kalau Bapak mengerjakan setiap sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Bapak, berapa ribu Bapak sudah mengucapkan kalimat istighfar. Qobliyah zuhur, Bapak kerjakan 2 rakaat. Ba'diyah zuhur, Bapak kerjakan 2 rakaat. Sudah 200. Asar, sebelum asar Bapak sholat sunnah juga. Sudah 300. Ba'da maghrib, sebelum maghrib. Sudah 200, 400. 500. Sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya. Sudah 700. Sebelum subuh, isra, Masya Allah, duha, salat sunat wudu, istighfar terus, istighfar terus, istighfar terus. Bapak tahu, di masa Imam Ahmad bin Hanbal masih hidup, beliau pernah kelelahan karena dari rumah itu hati beliau kok tergerak ingin melangkah keluar, tapi nggak tahu tempat yang dituju kemana. Akhirnya di tengah perjalanan beliau lelah. Masuk ke masjid, selesai dari sholat zuhur, beliau ingin sejenak berehat di masjid, di teras masjid. Sebelum di teras, memilih salah satu pojok masjid. Penjaga masjid, kalau bahasa kita sekarang marbotnya kasar. Bapak tua, nggak boleh tidur di dalam masjid. Keluar. Nggak tahu dia, yang diusirnya adalah imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu keluar, tidur di teras, Pak. Keluar lagi si penjaga masjid. Saya bilang pergi, tidur pula di teras. Masya Allah. Ini hati-hati kita. Jangan-jangan orang alim yang kita usir. Dia nggak tahu kalau yang diusirnya ini adalah imam besar. Ya. Makanya masjid kita ini jangan, mohon maaf nih ya Pak ya, saya kurang sepakat kalau ada pengurus masjid, orang colokkan handphone saja di masjid pun tak boleh. Ya. Bukan karena mau main handphone, tidak, udah selesai, orang berehat, entah dia mau menanya perihal tentang istrinya di rumah, anaknya dicek di rumah, sudah sholat atau belum, baik sangka saja kita. Atau dia mau rebahan sebentar, tidur di masjid. Ya. Para ahlus suffah itu, sahabat-sahabat yang memakai kulit domba, itu tidurnya semua di masjid, Pak. Jadi masjid itu bukan hanya tempat sholat, tempat hidup para sahabat yang fakir itu di masjid. Masjid itu bukan hanya tempat ceramah, tempat mengaji, tempat sholat. Nabi melatih sahabat bela diri. Ya. Kalau bahasa kita karate, taekwondo, memanah, berkuda, membahas strategi militer, perang, itu di masjid. Nabi menikahkan, pernah di masjid. Nabi itu kepala negara, kepala pemerintahan di Madinah. Masjid apa yang pertama kali dibangun Nabi? Masjid? Masjid apa yang pertama kali dibangun Nabi? Masjid Quba. Masjid Quba itu dibangun tujuannya apa? Mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar, merekatkan hubungan sosial di antara kedua kelompok masyarakat yang tadinya tidak saling kenal mengenal, tapi karena diikat dengan tali keimanan, hubungan persaudaraan Islam akhirnya erat. Kita enggak, akrabnya cuma di masjid, di luar enggak akrab. Umat Islam sekarang ini lain, ya. Bersaudaranya cuma di masjid, keluar dari masjid tanggal nilai-nilai persaudaraannya. Ya. Tapi di sini enggak, insyaallah ya, mudah-mudahan. Berikutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Allah tidak akan mengilhamkan istighfar kepada seorang hamba yang akan diazabnya. Walhasil penawar segala. Sayyidina Ali mengatakan, Allah tidak akan mengilhamkan istighfar kepada seorang hamba yang akan diazabnya. Artinya apa?
hamba yang akan dijauhkan dari Allah, dibenci Allah, dilaknat Allah, diazab oleh Allah. Tidak sedikit pun Allah memberikan kesempatan untuk memberikan ilham ke dalam dadanya untuk bisa beristighfar. Bayangkan. Jadi tidak semua orang, kalau bapak-bapak ada kemudahan diberikan Allah untuk beristighfar di waktu senggang bapak-bapak, yakinlah bahwa Allah sayang kepada bapak. Bahwa Allah ketika itu mengilhamkan dalam dada kita dengan lembut, wahai hambaku, beristighfarlah engkau. Yang sampai saat ini enggak diilhamkan istighfar kepadanya siapa, Pak? Orang yang berucap. Allah tak ilhamkan itu istighfar kepadanya. Fir'aun itu puncak bukit es kesombongannya ibarat piramid, sampai tinggi banget sombongnya, Pak. Disitulah ambruknya Fir'aun. Di saat dia mampu menguasai semua orang, tidak mampu melawan kehendaknya, aturannya. Coba melawan Fir'aun, tukang sihirnya saja disalib, Pak. Kaki kiri dipotong, tangan kiri dipotong. Melawan tak? Ku salib, ku potong silang. Tak ada yang berani. Tapi di saat itu pula Allah sudah cukup batas kesombonganmu Fir'aun. Cukup. Sekarang muncul Fir'aun berikutnya. Memang tak disalibnya tangan kita. Yang disalibnya apa? Hidup kita. Ya, sampai ke sana kajian itu. Memang luar biasa. Cukuplah ya. Ada pula berceloteh nanti keluar masing. Berpolitik pula Ustaz rupanya. Payah jemaah nih kalau nggak bersih hati mengaji, payah. Mengaji itu kan bisa kesana kemari dia. Ya. Sendi-sendi kehidupan ini dikoreksi semua bisa. Bukan tak bisa dengan mengaji. Tujuannya memperbaiki diri. Setelah istighfar, apa tazkiyatun nafsun berikutnya? Doa. Nih, Pak. Doa. Surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan.